anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, silakan tempat duduknya dirapikan dulu. Terus kita mulai berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Silakan Alina, Ipa Alina, Alisa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kami. Amin. Sebelum belajar dimulai, Ibu absen dulu ya. Ini hadir semua. Hadir. Pak absen dulu ya. Hanina Fajriya Ramadhani, Hadir. Asifa Kurniawan, Hadir. Alisa Mulyakia, Hadir. Alin, Hadir. Rifki, Hadir. Paris. Hadir. Hadir semua ya. Nah, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, sebelum materi kita bahas, kira-kira anak-anak kemarin masih ingat gak kita kemarin belajar tentang apa? Haram dan halal. Bukan. Minggu kemarin kita belajar tentang infak. Sebelum ini kita belajar tentang infak. Apa sih infak itu? Ada yang masih ingat gak? Apa masih lupa? Udah lupa. Nah, infak itu adalah menafkahkan sebagian harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembagian infak juga itu ada 4 macam. Yang pertama ada wajib seperti zakat, ada sunnah seperti memberikan sebagian harta kita untuk menolong orang yang terkena musibah. Yang ketiga itu ada infak mubah seperti memberi hadiah. Dan yang terakhir itu ada infak haram seperti infaknya orang non muslim demi menghalangi jalannya syariat Islam itu. Masih ingat gak sih kemarin? Udah lupa ya. Nah, ada yang udah tahu. Sekarang kita mau belajar tentang apa? Enggak, belum baca ya. Sekarang kita akan belajar tentang sedekah. Setelah kemarin kita belajar tentang infak. Sedekah. Apa sih sedekah itu? Nah, sebelum ini Ibu akan menjelaskan tujuan kita mempelajari materi sedekah ini, yakni supaya yang pertama kita tahu apa sih sedekah itu, terus kita bisa mengetahui bagian-bagian sedekah, hukum sedekah, terus rukun sedekah dan lainnya. Ada yang tahu nggak pengertian sedekah itu apa? Lupa? Nggak tahu? Belum baca? Nah, sedekah itu adalah sedekah itu kan perbuatan yang terpuji, perbuatan yang mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Selanjutnya yang pertama itu ada pengertian zakat. Yang pertama itu pengertian zakat. Coba dicatat ya. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa. Zakat menurut bahasa itu terdapat dari kata bahasa Arab, dari kata sodako yang artinya pemberian atau derma.
Sedangkan menurut istilah itu adalah memberikan bantuan berupa barang, harta, atau lainnya dengan maksud tidak adanya mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contohnya nih, kita mau sedekah, tapi kita sedekahnya itu ingin dilihat oleh orang lain atau ingin dikasih imbalan misalnya. Nah, itu belum termasuk sedekah. Jadi itu apa ya, disebutnya ria ya, bukan sedekah. Nah, itu kita semata-mata udah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, berdasarkan pengertian zakat. Yang kedua itu ada hukum zakat. Hukum zakat. Nah, hukum zakat, hukumnya itu adalah sunnah mu'akkad. Apa sih sunnah mu'akkad itu? Yang tahu nggak? Sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan itu sangat penting. Jadi kan hukumnya hukumnya sedekah ini sunnah mu'akkad. Jadi emang ini nggak wajib, cuman sunnah mu'akkad. Jadi sangat dianjurkan seperti itu. Tapi kadang-kadang sedekah itu bisa hukumnya itu menjadi wajib. Contohnya kita lagi jalan nih, terus di jalan ngelihat ada pengemis kelaparan. Jadi dia itu kalau misalnya sekarang dia nggak makan, taruhannya nyawa kan. Nah, terus kalau kita tuh mampu mau membeli makanan tersebut untuk pengemis. Nah, kalau kita nggak ngasih makan untuk pengemis, berarti yang dosa itu siapa? Kita ya yang dosa. Nah, itu dia, karena itu hukumnya wajib, berarti kita harus wajib ngasih makanan untuk pengemis tersebut, seperti itu. Terus yang ketiga ada rukun sedekah. Rukun sedekah. Yang pertama itu ada orang yang memberi sedekah. Yang kedua, orang yang diberi sedekah. Yang ketiga, barang atau harta atau lainnya yang ingin diberikan. Dan yang keempat itu ijab qabul. Ijab dan qabul. Jadi rukun ini yang pertama ini orang yang memberi sedekah. Jadi udah jelas ya. Terus yang kedua orang yang diberi sedekah. Misalnya kan Hanina mau memberi sedekah kepada Alisa. Jadi ini orang yang memberi, ini orang yang diberi. Yang ketiga barang atau lainnya yang diberikan. Misalnya ya harus jelas sedekah yang mau diberikan itu apa, dalam bentuk harta misalnya, mengasih uang atau apa. Terus yang keempat ijab dan qabul. Jadi ijab kita ngasih, terus nanti Alisa nerima ya, seperti itu dari sedekah tersebut. Itu rukun. Nah, yang keempat itu dari sedekah itu ada macam-macam sedekah. Berarti yang keempat ya, macam-macam sedekah. Macam-macam sedekah. Yang pertama itu ada sedekah wajib. Apa sih contohnya sedekah wajib itu? Jadi kan wajib itu kalau kita tidak mengerjakan berarti berdosa. Nah, contohnya itu sedekah wajib itu seperti kita zakat mal atau zakat fitrah. Yang kedua ada sedekah sunnah. Nah, apa sih contohnya dari sedekah sunnah ini? Sedekah sunnah contohnya hal yang biasa kita lakukan atau pernah kita lakukan.
Contohnya itu seperti menyisihkan sebagian harta kita untuk kemudian kita berikan kepada kepada anak-anak yatim, seperti itu contohnya. Tapi emang masih banyak, cuman contohnya yaitu kita menyisihkan sebagian harta untuk teman-teman kita, misalnya yang kurang mampu atau apa. Yang keempat ada sedekah mubah. Sedekah mubah ini untuk kemudian contohnya itu seperti memberi hadiah atau hibah. Nah, yang kelima itu ada bentuk-bentuk sedekah. Yang kelima ya, bentuk-bentuk sedekah. Bentuk-bentuk sedekah. Yang pertama ada sedekah harta. Sedekah harta ini contohnya itu kan seperti kita memberikan uang, barang, pakaian, serta misalnya barang-barang yang berguna untuk kemudian kita kasihkan untuk pengemis, korban bencana, dan orang-orang yang membutuhkan seperti orang yang terkena musibah. Nah, yang kedua, bentuk-bentuk daripada sedekah itu ada sedekah sikap. Contohnya seperti perbuatan tersenyum, menyambut tamu, serta menyingkirkan penghalang jalan. Jadi itu perbuatan tersenyum itu juga sudah termasuk ke dalam sedekah sikap. Menyingkirkan halang di jalan juga seperti itu. Jadi contohnya kita di jalan ada batu nih, nah terus kita singkirin batunya, itu juga termasuk sudah sedekah, tapi termasuk ke dalam sedekah sikap. Yang ketiga ada sedekah lisan. Contohnya berbicara dengan sopan, terus mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Berbicara dengan sopan itu juga udah termasuk ke dalam sedekah lisan. Yang keempat ada sedekah pikiran. Contohnya itu kan mengajari kebaikan, terus berbagi ilmu. Misalnya kan kita di kelas nih, misalnya ada Asifa, dia mengerti soal tentang matematika, sedangkan Paris dia tidak mengerti misalnya. Nah, Asifa ini mau memberitahu nih, aku tahu nih tentang fisik matematika, sini kita belajar bareng gitu. Nah, sifat mengajarkan kepada Paris, itu juga termasuk sedekah pikiran seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada sedekah tenaga. Sedekah tenaga itu contohnya kita membantu, misalnya nih ada pesantren yang ingin membuat bangunan pesantren. Nah, kita bantu apa kayak di sana beres-beres atau apa, itu juga termasuk sedekah tenaga. Terus yang selanjutnya ini ada tata cara memberikan sedekah. Tata cara memberikan sedekah. Tata cara memberikan sedekah. Jadi maksudnya ini ada urutan paling dekat. Yang pertama itu harus kemana dulu sih gitu. Yang pertama itu ada di keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, anak-anak yatim. Yang keempat, tetangga dekat. Yang kelima, sahabat atau teman. Ya, dan yang keenam, ibnu sabil dan lainnya. Jadi tata cara di sini urutan yang harus kita kasih untuk sedekah, maksudnya di sini urutan yang terdekat itu yang pertama ya keluarga dulu, baru setelah itu saudara, anak yatim, tetangga dekat, sahabat atau teman, terus ibnu sabil dan lainnya seperti itu.
Nah, agar lebih jelas di sini apa ya? Jadi kan kita udah belajar tentang pengertian, hukum, rukun, macam, bentuk, dan tata cara urutan terdekat untuk kita bersedekah. Nah, kemudian kita membahas tentang orang-orang yang diperintahkan untuk sedekah, untuk bersedekah. Jadi siapa sih orang yang oleh Allah SWT diperintahkan untuk bersedekah? Maksudnya kan emang siapa juga bisa, cuman di sini menjelaskan bahwa yang pertama orang yang diperintahkan, yang maksudnya yang lebih penting gitu. Yang pertama itu ada orang yang memiliki harta, yang kedua ikhlas karena Allah Ta'ala, yang ketiga tidak menyebut-nyebut sedekah, dan yang keempat tidak menyakiti orang yang menerimanya. Jadi di sini orang yang diperintahkan untuk bersedekah, yang pertama orang yang memiliki harta, itu sudah jelas ya. Yang kedua ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi yang ketiga tidak menyebutkan sedekah, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Jadi sedekah itu harus karena Allah Ta'ala, dan juga kita sedekah jangan diomongin sama orang. Kalau misalnya kita ini udah sedekah atau gimana, jadi kan biar hanya kita dan Allah yang tahu bahwa kita sudah bersedekah. Yang keempat tidak menyakiti orang yang menerimanya. Jadi kita tidak mengolok-olok orang yang sudah kita kasih sedekah. Nah, kayaknya sampai di sini pembelajaran kita tentang sedekah. Minggu depan kita lanjut kembali. Jadi sampai di sini yang pertama ini ada pengertian, hukum, rukun, macam-macam, bentuk, tata cara, dan orang yang diperintahkan untuk bersedekah. Nah, untuk mengetes hasil kalian udah paham apa belum? Ini ibu kasih apa ya, tugas untuk kalian, tugas kelompok aja, diskusi. Nanti kalau yang udah perwakilan atau semuanya ke depan untuk menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Silakan membentuk kelompok dua orang gitu. Orang nih diambil. Silakan kalau ada yang tidak mengerti kasih tahu ya. Coba. Mana? Mau belakang dulu nggak apa-apa. Gimana, udah ngerjain? Udah selesai semua? Udah ya. Kita tunggu beberapa menit lagi, ada teman kita yang perlu mengerjakan. Paham nggak soalnya? Paham. Alin sama Alin. Silakan yang mau ke depan terlebih dahulu, siapa?
Yang kenceng dulu. Sedekah sikap. Sedekah lisan seperti perbuatan senyum, menyambut tamu. Sedekah pikiran. Contohnya selalu mengajar kebaikan berbagai ilmu. Nah, itu jawaban dari kelompok Hamina ya. Gimana teman-teman, udah benar jawabannya? Benar. Yang kelompok 2 silakan. Faris apa mau Sipa dulu? Simpan dulu. Ya. Sipa sini terus Alisa. Ya. Alisa. Ya. Apa soalnya? Siapa saja orang-orang yang diperintahkan bersedekah? Terus gimana? Itu orang yang memiliki harta. 2. Ikhlas karena Allah. 3. Tidak menyebut-nyebut sedekah. 4. Tidak menyakiti orang yang menerimanya. Itu jawabannya dapat. Gimana, ada benar? Benar. Masuk dari periksa dan kasih. Yuk, Aris. Sebutkan macam-macam sedekah. Jawaban. Sedekah wajib contohnya. Zakat, zakat, Zakat mal dan itu zakat yang wajib. Zakat mal dan zakat fitrah. Terus yang kedua, sebutkan sesunnah contohnya. sedekah sunnah. Ya, contohnya memberi uang kepada anak yatim. Yang ketiga, sedekah sunnah muakkad. Contohnya ada. Terus yang keempat apa? Sedekah muahad. Sedekah mubah. Nah, udah 4. Gimana teman-teman, udah benar semua jawabannya? Ini Benar. kasih. Berarti teman-teman semua di sini udah pada paham yang dimaksud sedekah, terus apa saja yang meliputi sedekah di sini. Semua jawabannya itu udah benar semua. Ya, udah pintar-pintar. Jadi, gue di sini mau mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini tentang sedekah. Sedekah ini adalah apa sih namanya? Hukumnya itu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Walaupun ini sunnah muakkad, tapi ini dianjurkan untuk kita bisa bersedekah. Nah, macam-macam hukumnya juga di sini ada yang wajib, sunnah, haram, terus mubah. Wajib, sunnah, mubah. Apalagi satunya lagi? Yang tadi ya, haram. Terus yang ketiga itu rukun sedekah. Rukun sedekah itu ada 4. Yang pertama, orang yang memberi sedekah. Yang kedua, Orang yang diberi sedekah. yang ketiga, Barang atau harta atau lainnya yang diberikan. yang keempat, Ijab. ijab dan qabul. Nah, macam-macam sedekah itu tadi udah macam-macam sedekah ya. Ada sedekah wajib, sedekah sunnah, dan sedekah mubah. Bentuk-bentuk, terus juga ada tata cara yang untuk sedekah itu ada dari keluarga terdekat, ada saudara, anak yatim, tetangga dekat, sahabat, ibnu sabil. Terus orang yang diperintahkan untuk bersedekah. Jadi di sini tadi udah disebutkan. Yang pertama itu ada orang yang memiliki harta,
terus ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak menyebutkan sedekah yang sudah kita sedekahkan kepada orang lain. Terus yang keempat, tidak menyakiti orang yang sudah kita kasih sedekah, tidak menyakiti orang yang menerima sedekah, seperti itu. Nah, untuk PR-nya untuk depan kita masih bahas tentang fikih. PR-nya teman-teman, anak-anak semua, kalian harus membaca buku paket terlebih dahulu supaya pas kita belajar kalian sudah mengetahui hari ini kita belajar apa sih gitu, dan mengetahui untuk belajarnya. Dan ditutup, silakan pimpin doa. Sesudah belajar marilah kita berdoa mulai.